Halo semuanya, di pekan 11 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai modul piutang. Kelompok 8 terdiri dari Naufal Farhan Winduaji nomor absen 17, Putu Yulian Mertiari nomor absen 22, dan Rizky Larasati nomor absen 25. Pada video ini, kami akan menjelaskan 5 hal penting pada modul piutang. Yang pertama, mengenai dasar hukum, kerangka teori dan best practice, kemudian dari proses bisnisnya, yang ketiga mengenai gambaran sistem aplikasi, yang keempat, input, proses, dan output, dan yang terakhir nomor 5, mengenai risiko dan pengendalian. Mengenai dasar hukum, kerangka teori, dan best practice. Dasar hukum dari modul piutang, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, yang keempat ada PMK Nomor 69 Tahun 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan Bendahara Umum Negara. Yang kelima, PMK Nomor 225 Tahun 2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Yang keenam, ada PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan beberapa PMK lain beserta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berkaitan dengan modul piutang. Mengenai definisi piutang sendiri, adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau akibat lainnya yang sah. Mengenai pengelolaan piutang negara, tugas Menteri selaku BUN antara lain adalah melakukan pengelolaan piutang BUN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Dan yang terakhir, mengordinasikan, mengharmonisasikan, dan mengkonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga dan pembantu pengguna anggaran BUN. Mengenai tugas menteri atau pimpinan lembaga, yang pertama, mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara. Dalam lingkup kegiatan pengelolaan piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga, ada 4 langkah. Yang pertama, penatausahaan, yang kedua, penagihan, yang ketiga, penyelesaian, dan yang terakhir, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Mengenai penatausahaan, menatausahakan dokumen piutang negara yang pertama, menatausahakan dokumen kepemilikan barang jaminan atau harta kekayaan lain dalam hal terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Yang kedua, melakukan pembebanan jaminan kebendaan dalam proses pengelolaan piutang negara terdapat barang jaminan atau harta kekayaan lain yang diserahkan. Yang ketiga, melakukan penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan piutang negara tidak tertagih. Yang terakhir, menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal penagihan piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga dilakukan dengan yang pertama, penagihan secara tertulis dengan surat tagihan. Yang kedua, penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang negara. Dalam lingkup penyelesaian piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga dilakukan dengan yang pertama, pelunasan, termasuk pelunasan dengan keringanan. Yang kedua, penghapusan. Dan yang terakhir, dengan pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan. Dalam hal ini,
Koreksi yang dimaksudkan adalah pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan dilakukan dalam hal terdapat bukti kesalahan pengakuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara atau lembaga. Yang terakhir, Menteri, Pimpinan Lembaga dan BUN melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelolaan piutang negara untuk memastikan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan terkait piutang negara. Yang kedua, memastikan tercapainya semua tujuan kebijakan pengelolaan piutang negara. Yang ketiga, memastikan penyetoran penerimaan negara dari hasil penagihan piutang negara secara menyeluruh dan tepat waktu. Yang keempat, memastikan seluruh piutang negara mempunyai dokumen sumber dan dokumen pendukung yang handal dan dapat dipercaya. Yang kelima, memastikan piutang negara dilaporkan secara tepat waktu. Yang keenam, memastikan telah dilaksanakannya penentuan kualitas dan penyisihan piutang negara. Yang ketujuh, memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara setiap periode, dan juga memastikan terbentuknya basis data piutang negara secara elektronik dan terintegrasi dengan Kementerian Keuangan selaku BUN. Nah, dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, menteri atau pimpinan lembaga dapat melibatkan aparat pengawas fungsional. Berikut adalah beberapa definisi yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama, yang dimaksud dengan kualitas piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Yang kedua, penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Yang dimaksud dengan piutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang dimaksud dengan piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang dapat diklasifikasikan menjadi jangka waktu dan penyebab timbulnya. Berdasarkan jangka waktu, piutang dibagikan menjadi dua, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Jika dilihat dari penyebab timbulnya, piutang dibedakan jadi berdasarkan pungutan, perikatan, atau tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi atau TGR. Berikut adalah beberapa piutang yang digolongkan menjadi piutang jangka waktu pendek. Yang pertama ada piutang pajak, ada piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Kemudian ada bagian lancar piutang jangka panjang, ada beban dibayar di muka atau uang muka belanja, ada piutang BLU, dan piutang transfer ke daerah. Berikut adalah beberapa piutang yang digolongkan menjadi piutang jangka panjang. Yang pertama ada piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA, ada piutang TP atau TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, dan piutang jangka panjang kredit pemerintah. Selanjutnya, dalam akuntansi piutang, yang pertama adalah pada saat timbulnya hak tagih, yaitu tepatnya pada saat adanya surat ketetapan atau penagihan, maka pada saat itu pemerintah dapat melakukan pengakuan terhadap piutang. Lalu kemudian nanti akan diperhitungkan mengenai net realizable value-nya. Jika nanti ada penyisihan, maka akan digolongkan dari kualitas piutang menjadi lancar, kurang lancar, ragu-ragu, atau macet. Selanjutnya adalah penyajian piutang jangka pendek. Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang. Penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Penyisian piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya, pengungkapan piutang jangka pendek. Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah
Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Yang kedua, rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang. Yang ketiga, perhitungan penyisian piutang tidak tertagih. Yang keempat, penjelasan atas penyelesaian piutang, apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja pemilik piutang atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN atau DJKN. Yang kelima, barang jaminan atau barang sitaan bila ada. Yang keenam, informasi tentang piutang pajak yang masih dalam upaya hukum oleh wajib pajak bila ada. Dan yang terakhir, penjelasan atas penyelesaian piutang, tindakan penagihan, khususnya untuk wajib pajak dengan piutang pajak yang signifikan dan material. Lalu, modul piutang. Modul piutang merupakan bagian dari sakti yang berfungsi untuk melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna sakti. Adapun ruang lingkup modul piutang, yang pertama adalah transaksi piutang PNBP, yang kedua transaksi piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA, yang ketiga transaksi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi TPTGR. Kemudian output modul piutang, yang pertama ada kartu piutang, yang kedua ada kartu penyisian piutang tak tertagih, yang ketiga ada rekapitulasi piutang yang sudah lunas, yang keempat rekapitulasi transfer keluar dan transfer masuk, yang terakhir ada laporan piutang jatuh tempo. Selanjutnya ada alur modul piutang. Bisa dilihat ini merupakan alur modul piutang secara umum. Pencatatan piutang berawal dari dokumen piutang. Piutang dicatat berdasarkan referensi debitur dan kemudian jurnal pengakuan piutang dilaporkan pada modul JLP. Atas data piutang dilakukan berbagai aktivitas, diantaranya menerbitkan surat peringatan dan dibuatkan settlement piutang. Lalu dilakukanlah penyisian atas piutang serta dibuatkannya laporan piutang. Kemudian integrasi modul piutang. Modul piutang memiliki keterkaitan dengan modul yang lain. Yang pertama, keterkaitan dengan modul administrasi. Modul administrasi memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam pencatatan pada modul piutang. Kemudian, yang kedua, keterkaitan dengan modul pembayaran. Salah satu cara pembayaran atau pelunasan piutang pada modul piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Pada menu ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM yang telah menjadi SP2D pada Satker bersangkutan. Saat data potongan SPM sudah dilakukan settlement, maka akun yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data potongan SPM tersebut. Kemudian, keterkaitan dengan modul bendahara. Terjadi juga pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data pada modul bendahara. Settlement SBS yang berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara, dan settlement SSBP non-SBS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Semua pencatatan tersebut dapat diambil datanya oleh modul piutang saat melakukan settlement. Kemudian, keterkaitan dengan modul JLP. Modul piutang mengirim informasi transaksi yang terjadi kepada modul JLP untuk dibuatkan laporan piutang. Dalam modul JLP juga dapat dilakukan tracing jurnal untuk modul piutang. Kemudian,
Sumber dokumen yang digunakan dalam modul piutang yang pertama ada surat ketetapan, surat penagihan, surat keputusan pimpinan kementerian atau lembaga, surat pernyataan tanggung jawab melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua pihak. Lalu pengguna modul piutang, operator. Adapun tugas yang dilakukan oleh operator pada modul piutang yang pertama adalah pencatatan referensi debitur, yang kedua pencatatan transaksi piutang, yang ketiga pencatatan settlement pembayaran atau pelunasan piutang, yang keempat perekaman surat penagihan, yang kelima pencatatan dokumen reklasifikasi kualitas piutang, yang keenam perhitungan penyisian piutang, yang ketujuh transfer keluar dan transfer masuk data piutang, yang kedelapan pencatatan hapus buku atau hapus tagih, yang kesembilan pencatatan koreksi transaksi piutang. Kemudian jurnal modul piutang dilakukan oleh user level operator. Transaksi modul piutang adalah yang pertama pencatatan piutang, yang kedua settlement piutang, yang ketiga koreksi piutang, yang keempat penghapusan piutang, dan yang terakhir penyisian piutang. Jurnal atas transaksi tersebut dilaporkan pada buku besar akrual. Kemudian menu pada modul piutang. Ada 10 menu pada modul piutang. Yang pertama, perekaman referensi debitur piutang. Yang kedua, pencatatan piutang atau tagihan. Yang ketiga, pencatatan pembayaran atau settlement piutang. Yang keempat, koreksi piutang. Yang kelima, restrukturisasi piutang. Yang keenam, surat peringatan atau SP piutang. Yang ketujuh, penyisian piutang. Yang kedelapan, TKTM piutang. 9, penghapusan piutang, dan yang terakhir tutup buku. Menu pada modul piutang yang pertama adalah referensi debitur piutang. Submenu transaksi perekaman referensi debitur piutang ini adalah submenu yang digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Cara mengakses menu ini adalah dengan cara mengklik modul piutang, kemudian pilih referensi, kemudian pilih debitur. Adapun data yang direkam pada modul ini adalah nama wajib pajak atau wajib setor, NPWP, nomor identitas debitur, nomor telepon, nomor handphone, alamat, email, dan website. Menu pada modul piutang yang kedua adalah pencatatan piutang. Pada menu ini digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Menu ini dapat diakses dengan cara mengklik modul piutang, kemudian pilih pencatatan, kemudian pilih pencatatan piutang atau tagihan. Data yang bersumber dari piutang baru digunakan untuk mencatat piutang baru periode berjalan. Data yang bersumber dari saldo awal piutang digunakan untuk mencatat piutang tahun sebelumnya dan dapat digunakan untuk perekaman data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti. Kemudian, data yang bersumber dari piutang dari hapus buku digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan terjadi pembayaran. Ini adalah gambar langkah-langkah dalam melakukan pencatatan piutang. Lalu, jurnal akrual atas pencatatan piutang atau tagihan. Yang pertama, piutang baru atas pendapatan TGR PNS non-bendahara sebesar 50 juta akan terbentuk jurnal. Di debit adalah piutang TPTGR sebesar 50 juta dan di kredit pendapatan penyelesaian ganti rugi sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua ada saldo awal piutang. Terdapat piutang atas pendapatan gas bumi tahun anggaran yang lalu yang belum dicatat sebesar 70 juta
dengan status kurang lancar atau penyusutan 10%, yaitu sebesar 7 juta. Jurnal yang terbentuk adalah di debit piutang PNBP sebesar 70 juta, kreditnya adalah ekuitas sebesar 70 juta. Kemudian ada jurnal atas status kurang lancar, yaitu di debit ekuitas sebesar 7 juta dan di kredit penyisian piutang BNPB sebesar 7 juta. Kemudian ada jurnal yang ketiga, piutang dari hapus buku. Pembayaran piutang sebesar 1 juta atas piutang yang telah dihapus bukukan sebesar 5 juta. Jurnal yang akan terbentuk yaitu di debit piutang PNBP sebesar 1 juta dan di kredit beban piutang sebesar 1 juta. Kemudian menu yang ketiga adalah pembayaran atau settlement piutang. Dalam menu ini terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang. Yang pertama adalah settlement SBS. Bisa diakses dengan cara mengklik modul piutang, kemudian pilih transaksi, kemudian pilih settlement SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Kemudian yang kedua ada settlement SSBP non-SBS. Menu ini bisa diakses dengan cara mengklik modul piutang, kemudian pilih transaksi, kemudian pilih settlement SSBP non-SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran UP, TUP, atau BNPB bendahara. Kedua menu transaksi ini saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Selanjutnya, memilih data setoran yang dijadikan dasar pembayaran piutang lalu diisikan nilainya. Kemudian yang ketiga adalah settlement via potongan SPM dan upload. Menu ini dapat diakses dengan cara mengklik modul piutang, kemudian pilih transaksi, lalu pilih settlement via potongan SPM dan upload. Menu ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM dan atau perekaman setoran menggunakan ADK upload Simponi pada modul bendahara. Akun potongan SPM atau data upload dapat berbeda dengan akun pendapatan yang menghasilkan piutang sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan akun. Kemudian terbentuk jurnal akrual, debit pendapatan negara bukan pajak dan di kredit adalah piutang. Lalu saat melakukan settlement harus memilih nomor piutang yang dijadikan dasar pembayarannya. Selanjutnya memilih data potongan SPM yang sudah menjadi SP2D atau data upload yang digunakan sebagai pembayar piutang. Lalu menu yang keempat adalah koreksi piutang. Dapat diakses dengan cara klik menu piutang, kemudian pilih koreksi, lalu pilih koreksi piutang. Menu ini digunakan untuk yang pertama mencatat perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi lanjutannya. Yang kedua, melakukan koreksi nilai mata uang. Dan yang ketiga, menambah nilai piutang pada tahun berjalan. Untuk melakukan koreksi, pertama harus memilih nomor piutang yang akan dikoreksi. Setelah itu, melakukan pengisian nilai koreksi piutang dengan isian nilai piutang yang seharusnya. Jurnal akrual yang terbentuk adalah debit ekuitas dan kredit piutang jika piutang itu berkurang. Lalu yang terbentuk bisa jadi debit piutang dan kredit ekuitas jika piutang itu bertambah. Menu koreksi dapat digunakan juga untuk melakukan koreksi kualitas piutang dan koreksi penyisian piutang untuk piutang yang berasal dari saldo awal. Menu pada modul piutang yang kelima ada restrukturisasi piutang. Menu ini terkait dengan berubahnya kualitas piutang.
Menu restrukturisasi piutang digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Contohnya yang pertama, piutang macet dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar, dan yang kedua, piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Lalu yang keenam, ada surat peringatan piutang yang digunakan untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Surat peringatan dibuat setelah tanggal jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran. Misalnya, surat peringatan yang pertama diterbitkan 30 hari setelah tanggal jatuh tempo, yaitu dengan kualitas piutang kurang lancar. Lalu surat peringatan yang kedua diterbitkan 30 hari setelah surat peringatan yang pertama dengan kualitas piutang ragu-ragu, dan surat peringatan yang ketiga diterbitkan 30 hari setelah surat peringatan yang kedua dengan kualitas piutang macet. Perubahan kualitas dilakukan saat penyisihan. Menu pada modul piutang yang ketujuh ada penyisihan piutang. Digunakan untuk melakukan penyisihan piutang setiap semesteran. Untuk melakukan penyisihan, minimal harus sudah tutup buku sampai dengan bulan sebelum periode semesteran, yaitu bulan ke-5 dan bulan ke-11. Saat proses penyisihan, sistem menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang dilakukan. Contohnya, piutang yang memiliki kualitas macet, lalu terdapat pembayaran cicilan pada bulan ke-4, dan setelah itu dilakukan penyisihan pada bulan ke-6, maka kualitas piutangnya menjadi lancar. Jurnalnya, beban penyisihan piutang pada akumulasi penyisihan piutang. Menu ke-8 ada TKTM piutang atau transfer keluar, transfer masuk piutang. Menu ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Yang pertama, perekaman pada transfer keluar harus mengisi satker tujuan. Selanjutnya, satker penerima baru dapat melakukan perekaman setelah satker pemberi selesai melakukan perekaman transfer keluarnya. Lalu, perekaman transfer masuk dilakukan dengan memilih data transfer keluar yang sudah ada pada form hasil rekam transfer keluar. Yang terakhir, sistem memvalidasi apabila periode semester transfer keluar berbeda dengan transfer masuk. Jurnalnya ada yang pertama dari satker pemberi, debit transfer keluar, lalu kreditnya piutang. Lalu satker penerimanya, debit piutang dengan kredit transfer masuk. Lalu selanjutnya ada jurnal lagi dari pemberi dengan akumulasi penyisihan piutang pada transfer keluar, lalu jurnal pada satker penerimanya, transfer masuk pada akumulasi penyisihan piutang. Lalu yang ke-9 ada penghapusan piutang. Menu ini digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat yang pertama, piutang macet dan belum ada pembayarannya. Yang kedua, piutang yang sudah mendapatkan surat peringatan ketiga dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran, karena kualitas berubah macet hanya saat dilakukan penyisihan. Lalu, terdapat dua status hapus, yaitu yang pertama, hapus buku. Hapus buku itu, pemerintah menghapus piutang dari neraca, tetapi tidak menghilangkan hak tagih negara. Lalu, yang kedua ada hapus tagih. Hapus tagih harus didahului dengan hapus buku. Jurnal pada hapus buku ada debit akumulasi penyisihan piutang, kredit ekuitas, lalu ada debit ekuitas pada piutang. Lalu yang terakhir ada tutup buku. Menu ini digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Tutup buku dilakukan per semesteran, yaitu pada bulan ke-6 dan bulan ke-12. Sebelum melakukan tutup buku, harus sudah mencatat transaksi penyisihan terlebih dahulu. Lalu ada output dari modul piutang, yaitu ada laporan piutang. Terdapat 6 laporan piutang. Yang pertama, rekap piutang yang sudah lunas. Pada laporan ini berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Lalu yang kedua ada kartu buku piutang.
Di laporan ini berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Lalu yang ketiga, ada kartu penyisihan piutang tak tertagih. Di laporan ini berisi daftar piutang dan penyisihan dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Lalu yang keempat, ada rekapitulasi TKTM yang berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. Yang kelima, ada rekonsiliasi piutang GLP berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul GLP. Lalu yang terakhir, ada piutang jatuh tempo. Di laporan ini berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Hal yang perlu diperhatikan pada modul piutang, yang pertama, modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang jangka panjang. Bagian lancar piutang dicatat menggunakan jurnal pada modul GLP setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisihannya. Yang kedua, modul piutang belum memiliki menu untuk mencatat piutang falas dengan nilai falasnya, sehingga piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai rupiah hasil konversi nilai falas sesuai dengan kursnya. Pencatatan data transaksi piutang perpajakan ke Sakti dilakukan melalui interkoneksi Sakti perpajakan dengan dua ruang lingkup, yaitu piutang perpajakan dan penyisihan piutang perpajakan. Data transaksi perpajakan tersebut berasal dari aplikasi CDJP pada DJP dan aplikasi CISA pada DJBC yang dikonversi ke akun-akun laporan keuangan dan direkam ke Sakti. Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakuinya piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dokumen sumber untuk piutang perpajakan ada yang pertama surat tagihan pajak, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga surat keputusan pelaksanaan putusan banding, yang keempat surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atau yang biasa kita sebut SPPT PBB, yang kelima pemberitahuan dokumen pabean impor atau ekspor dengan penundaan pembayaran pungutan negara, yang keenam, surat penetapan, yang ketujuh, dokumen cukai dengan fasilitas penundaan pembayaran, dan lain-lainnya. Risiko yang terdapat pada modul piutang, yang pertama, data induk yang tidak valid atau akurat dapat dilakukan pengendalian dengan cara pengendalian integritas pemrosesan data dan pembatasan akses pada data induk. Lalu, risiko yang kedua yaitu kehilangan dan kerusakan data dapat dilakukan pengendalian dengan cara backup atas data dan menerapkan disaster recovery plan. Lalu, risiko yang ketiga yaitu piutang tidak tertagih dapat dilakukan pengendalian dengan cara prosedur penatausahaan piutang yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan kewenangannya dan prosedur penghapusan piutang. Nah, penghapusan piutang hanya dapat dilakukan pada piutang yang memiliki kualitas macet dan penyisihan piutang hanya dapat dilakukan pada periode semesteran. Sekian pemaparan mengenai modul piutang dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.